Tahukah kamu? Nabi Adam, sebagai manusia pertama, memiliki tinggi badan yang luar biasa. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa tinggi Nabi Adam mencapai 60 hasta, atau setara dengan 27 meter. Subhanallah, tinggi yang mencerminkan keagungan ciptaan Allah di awal mula peradaban manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, ukuran tubuh manusia mengalami penyesuaian. Hingga di zaman Nabi Muhammad, tinggi badan beliau digambarkan sebagai tinggi yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah memiliki postur tubuh yang ideal dan sangat sempurna, mencerminkan karakter yang agung sebagai seorang nabi terakhir. Maka dari itu, setiap nabi memiliki ciri fisik yang unik, sesuai dengan kehendak Allah sebagai wujud kesempurnaan mereka untuk menyampaikan risalahnya. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, setiap detail kehidupan mereka mengandung hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Tinggi Nabi Adam seringkali menjadi bahan diskusi yang menarik, terutama karena disebutkan sebagai salah satu ciri fisik yang akan dimiliki oleh para penghuni surga kelak. Namun, pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya tinggi Nabi Adam? Penjelasan mengenai tinggi badan Nabi Adam telah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu haditsnya. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat itu, lalu dengarkan bagaimana mereka menjawab salam untukmu. Itulah bentuk penghormatan bagimu dan keturunanmu. Lalu Nabi Adam mengucapkan, Assalamualaikum, dan para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahkan kata, warahmatullah. Maka, setiap orang yang masuk surga akan serupa dengan Adam dalam hal postur dan bentuk fisik, sedangkan manusia terus mengalami penyusutan ukuran tubuh hingga kini. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadits tersebut menegaskan bahwa Nabi Adam memiliki tinggi badan sebesar 60 hasta. Hasta adalah satuan panjang yang digunakan oleh masyarakat Arab pada masa itu. Berdasarkan buku Mukjizat Hadits Nabi yang ditulis oleh Dana Nur, 1 hasta kurang lebih setara dengan 45,72 cm. Jika dikonversi, 60 hasta setara dengan 27,432 meter, atau seringkali dibulatkan menjadi sekitar 30 meter. Informasi ini juga didukung oleh penelitian ilmiah yang termuat dalam jurnal Hamada Ha-Yisrael Ballet Fer. Dalam jurnal tersebut, seorang pakar biologi dari Universitas Hebrew menyebutkan bahwa manusia zaman dahulu memiliki tinggi rata-rata sekitar 90 kaki, yang kurang lebih setara dengan 27,43 meter. Seiring berjalannya waktu, tinggi rata-rata manusia mengalami penyusutan secara perlahan. Abdul Syukur Al-Azizi dalam bukunya Hadits-Hadits Sains menjelaskan bahwa tubuh manusia terus menyusut sejak masa Nabi Adam hingga saat ini. Pada zaman Nabi Adam tinggi manusia sekitar 30 meter, sedangkan manusia modern umumnya memiliki tinggi rata-rata hanya 1,5 hingga 1,7 meter, seperti yang disebutkan dalam data dari Our World in Data. Jika dihitung, penyusutan tinggi manusia sejak zaman Nabi Adam hingga kini mencapai rata-rata 3,77 mm per tahun. Meskipun angka ini hanya merupakan perkiraan dasar, fakta bahwa tubuh manusia terus mengecil secara bertahap adalah hal yang menarik untuk dipahami. Abdul Syukur Al-Azizi juga menambahkan, satu hal yang pasti, tinggi badan manusia memang menyusut seiring berjalannya waktu. Namun, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dan rencana terbaik di balik penyusutan ini, karena setiap ketetapannya adalah yang paling sempurna. Proses penyusutan ini, menurut para ulama dan ilmuwan, bisa jadi merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia di bumi yang terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan serta zaman. Walaupun manusia masa kini memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan Nabi Adam,
Rasulullah mengabarkan bahwa postur tubuh para penghuni surga akan menyerupai postur Nabi Adam. Artinya, tinggi badan mereka akan kembali menjadi 60 hasta, seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah. Hal ini diceritakan oleh Abu Hurairah yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta, seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buahan di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Hadits ini menggambarkan bahwa para penghuni surga tidak hanya memiliki postur tubuh yang tinggi, tetapi juga menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Ketinggian tubuh ini menjadi simbol kesempurnaan fisik yang akan dikaruniakan kepada mereka yang berhasil memasuki surga. Tinggi Nabi Adam yang mencapai 30 meter tidak hanya menjadi informasi historis atau fisik semata, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang mendalam. Postur tubuh yang sangat tinggi ini menunjukkan betapa mulianya manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam diciptakan dengan bentuk dan postur yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 4. Keunikan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa manusia, meskipun mengalami perubahan fisik dari masa ke masa, tetap memiliki potensi untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya tergantung pada amal dan ketakwaan mereka selama di dunia. Penyusutan tinggi manusia juga dapat dilihat sebagai bagian dari adaptasi manusia terhadap lingkungan bumi yang terus berubah. Sebagai makhluk yang hidup di dunia dengan beragam kondisi geografis, manusia dituntut untuk dapat beradaptasi. Tinggi badan yang lebih kecil dibandingkan dengan manusia pada masa Nabi Adam memungkinkan manusia modern untuk hidup lebih efisien di lingkungan bumi saat ini. Selain itu, penyusutan ini juga menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur segala sesuatu dengan sangat sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik sesuai dengan zaman dan kebutuhan mereka. Hal ini sekaligus mengajarkan kepada manusia bahwa perubahan adalah bagian dari sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta. Penjelasan mengenai tinggi Nabi Adam yang mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter memberikan gambaran menarik tentang kehidupan manusia di masa awal penciptaan. Tinggi tersebut tidak hanya menunjukkan keistimewaan Nabi Adam sebagai manusia pertama, tetapi juga menjadi ciri khas para penghuni surga di kemudian hari. Meski manusia masa kini memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek, Rasulullah mengabarkan bahwa para penghuni surga kelak akan kembali memiliki postur tubuh yang sempurna, sebagaimana nenek moyang mereka, Nabi Adam. Perubahan tinggi badan manusia dari masa ke masa juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang terjadi di alam ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang penuh hikmah. Sebagai umat Islam, kita diajak untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penciptaan manusia dan perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang sejarah. Semoga pelajaran dari tinggi Nabi Adam ini menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginspirasi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa para penghuni surga memiliki ciri fisik tertentu. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa penghuni surga akan memiliki tinggi badan seperti Nabi Adam dan wajah yang setampan Nabi Yusuf. Gambaran ini menunjukkan betapa sempurnanya fisik para penghuni surga, mencerminkan keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Tinggi badan Nabi Muhammad meskipun tidak dijelaskan secara spesifik, sejumlah hadits memberikan gambaran umum tentang tinggi badan beliau. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan, Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Memiliki warna kulit yang tidak terlalu putih tetapi juga tidak terlalu sawo matang. Rambutnya tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Keterangan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki postur tubuh yang seimbang, tidak mencolok dalam hal tinggi badan. Tinggi beliau tergolong sedang jika dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan masyarakat pada masa itu. Islam melarang representasi visual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk patung, gambar, atau lukisan. Sebagai gantinya, ciri fisik beliau diceritakan secara verbal oleh para sahabat dan keluarga beliau. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya karya Abdurrahman bin Abdul Karim, dijelaskan bahwa fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam banyak hadits yang menekankan kesempurnaan dan keindahan beliau sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Taimiyah, bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan yang paling sempurna dan indah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan fisik terbaik kepada Nabi terakhirnya, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Selain tinggi badan, berbagai hadits juga menjelaskan detail fisik lainnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahwa tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi maupun pendek, tetapi sedang. Hal ini sejalan dengan hadits sebelumnya. Lebih lanjut, dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis syahih oleh M. Quraisy Shihab, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepala besar dengan bentuk wajah yang tidak terlalu bulat. Bahu beliau lebar, menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Hadits riwayat Bukhari menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perawakan sedang serta kedua bahunya bidang. Hadis riwayat Bukhari. Keindahan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terletak pada postur tubuhnya, tetapi juga pada wajahnya yang menawan. Dalam buku The Greatest Story of Muhammad karya Mustafa Khalid, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bulu mata lentik berwarna hitam. Area pinggiran matanya sangat gelap, sehingga orang sering mengira beliau memakai celak. Alis beliau tebal dan hampir menyatu, menambah pesona wajah beliau. Ali bin Abi Thalib pernah menggambarkan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau memiliki perawakan yang sedang dibandingkan kaumnya. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Beliau berambut ikal, tidak gemuk, dan wajah beliau tidak terlalu bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Beliau memiliki bola mata yang hitam pekat, bulu mata yang lentik, serta bahu yang lebar tidak berbulu. Dada beliau berbulu. Telapak tangan dan kaki beliau tebal. Ketika berjalan, beliau seakan-akan melangkah menuruni tanah yang landai. Ketika menoleh, beliau menoleh, berbalik, dengan seluruh badan. Di antara kedua bahu beliau, terdapat tanda kenabian. Beliau adalah nabi terakhir, manusia yang paling lapang dada, ucapannya paling bisa dipercaya, karakternya paling lembut, dan cara bergaulnya paling mulia. Siapapun yang pertama kali melihat beliau, pasti akan segan. Tetapi, orang yang telah lama bergaul dengan beliau pasti mencintai beliau. Siapapun yang mencoba menggambarkan karakter beliau pasti berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum maupun setelah beliau wafat." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Sa'id, dan Baihaqi. Kesempurnaan fisik Rasulullah selaras dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau dikenal sebagai sosok yang lapang dada, berbicara dengan penuh kejujuran, berperilaku lembut, dan berinteraksi secara mulia dengan semua orang. Kombinasi antara keindahan fisik dan akhlak ini menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sempurna bagi umat manusia. Di antara kedua bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat tanda kenabian yang menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ini berupa daging yang menonjol dengan tulisan tertentu, yang menjadi ciri khas para nabi.
Tanda kenabian ini sering disebutkan dalam berbagai riwayat sebagai salah satu bukti keistimewaan beliau. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gaya berjalan yang khas. Ketika berjalan, beliau terlihat seperti menuruni tanah yang landai. Gaya berjalan ini mencerminkan ketegasan, kebijaksanaan, dan kewibawaan beliau. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai ikal yang indah, tidak terlalu lurus maupun terlalu keriting. Rambut beliau senantiasa terawat, mencerminkan kebersihan dan kesempurnaan fisik beliau. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya hingga menyentuh pundak. Kesempurnaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekadar keindahan lahiriah semata. Fisik beliau mencerminkan kedudukan beliau sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, gambaran fisik ini juga menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nabinya dengan segala keistimewaan agar menjadi teladan yang sempurna bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dikenal karena kesempurnaan akhlaknya, tetapi juga karena keindahan fisiknya. Tinggi badan beliau sedang, tidak terlalu tinggi maupun pendek, dengan ciri-ciri fisik lain yang mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski fisik beliau tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar atau patung, umat Islam dapat memahami keindahan beliau melalui deskripsi yang disampaikan dalam hadits-hadits. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk lebih fokus pada pesan dan ajaran yang beliau sampaikan daripada sekadar penampilan lahiriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna dalam segala aspek, baik fisik maupun karakter, yang patut dijadikan teladan sepanjang masa. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tinggi badan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keagungan penciptaan manusia pertama dengan tinggi yang luar biasa, hingga kesempurnaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan umat, semua ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ciptaannya. Sahabat cahaya kisah Islami, kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap hal yang Allah tetapkan, selalu ada hikmah yang mendalam. Dari fisik yang sempurna hingga akhlak yang mulia, para nabi adalah contoh terbaik bagi umat manusia, tak hanya di zamannya, tapi sepanjang masa. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada para nabi dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah penuh hikmah ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.